apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Menjelang pemilihan umum 2024, dua tokoh besar perpolitikan tanah air gelisah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kompak menyuarakan hal yang sama. Mereka memiliki kekhawatiran akan proses pertarungan demokrasi dalam pemilihan presiden nanti. Megawati menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan Surya Paloh merasa ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres yang dilakukan oleh golongan tertentu. Kegelisahan keduanya bermuara pada satu titik, majunya putra sulung Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Mampukah para kingmaker ini mengalahkan ciptaan terbaik mereka? Simak selengkapnya di Tukar Pikiran eksklusif. Megawati Soekarnoputri dengan kedigdayaan suara PDIP telah menunjuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon raja. Sementara itu Surya Paloh memiliki peran penting dari terjalinnya koneksi antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kedua sekutu besar pada 2014 lalu pada akhirnya kini harus bertempur di medan laga dan harus melawan sosok ciptaan terbaik mereka, Joko Widodo. Megawati menganggap putusan MK menunjukkan adanya manipulasi hukum akibat kekuasaan yang mengabaikan politik yang berdasar pada nurani dan kebenaran. Sementara itu Surya Paloh gelisah melihat pergerakan Gibran dan memberikan pendapat jika andai saja anaknya mendapat dorongan untuk maju sebagai calon wakil presiden. Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad berpendapat bahwa isu kecurangan yang marak saat ini bisa dibaca sebagai gerakan politik dari strategi para kingmaker. Kini Jokowi pun telah menjelma menjadi sosok kingmaker. Sebagai lawan tangguh para penciptanya, Jokowi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan peta politik di Pilpres 2024. Saat ini Jokowi memegang 7 partai pendukung pemerintah. Posisi sebagai kepala negara saat pesta demokrasi juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Jokowi karena memiliki banyak sumber daya potensial yang bisa digunakan. Kekuatan Megawati tidak dapat dianggap remeh. Sebagai pemegang komando partai dengan suara terbesar di Indonesia, sosoknya sebagai kingmaker sangat berpengaruh. Setegang apapun hubungan Megawati dengan Jokowi, pada kenyataannya PDIP masih menjadi penopang utama roda pemerintahan Jokowi. Meski memiliki kuasa terbatas, keberadaan Surya Paloh sebagai kingmaker masih cukup sentral dalam pertarungan politik Pilpres. Jokowi maupun Megawati harus hati-hati dengan langkah catur yang sedang dimainkan koalisi perubahan. Tentu dengan Surya Paloh sebagai pemegang komandonya. Siapakah yang kemudian mampu mengantar sang raja ke kursi singgasana pada pemilu 2024 nanti? Apakah para kingmaker sejati atau ciptaan terbaik mereka yang sedang berkuasa kini? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar.